Legenda Dewi Rengganis dan Danau Situ Patenggang. Di tengah keindahan alam Jawa Barat, tersembunyi sebuah danau yang penuh dengan misteri dan keajaiban, yaitu Situ Patenggang. Danau ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau dengan airnya yang jernih dan pepohonan yang rimbun, tetapi juga menyimpan sebuah legenda cinta abadi yang telah diwariskan turun-temurun. Legenda ini menceritakan kisah cinta antara Ki Santang dan Dewi Rengganis, dua insan yang dipertemukan oleh takdir dan harus menghadapi berbagai rintangan untuk menjaga cinta mereka tetap hidup. Berikut ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seorang pangeran gagah bernama Ki Santang. Ia adalah putra mahkota dari Prabu Siliwangi, raja besar kerajaan Siliwangi yang terkenal akan kebijaksanaannya. Ki Santang, yang juga dikenal sebagai Raden Kian Santang, memiliki keberanian dan ketangkasan yang luar biasa. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi berburu di hutan, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk istana. Di sisi lain hutan, hiduplah seorang gadis cantik bernama Dewi Rengganis. Ia adalah putri dari seorang petani sederhana, namun kecantikannya memancar seperti bidadari. Dewi Rengganis sering menghabiskan waktunya di hutan, mengumpulkan bunga dan menikmati keindahan alam. Pada hari itu, takdir mempertemukan mereka di sebuah sungai kecil yang jernih. Ki Santang, yang sedang mengejar seekor rusa, tiba-tiba berhenti ketika melihat Dewi Rengganis. Ia terpesona oleh kecantikan gadis itu, yang tampak seperti bunga teratai yang mekar di tengah danau. Dewi Rengganis, yang sedang memetik bunga, juga terkejut melihat seorang pangeran tampan berdiri di depannya. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, hati mereka saling terpaut. Dengan sopan, Ki Santang mendekati Dewi Rengganis dan memperkenalkan dirinya. Dewi Rengganis, yang awalnya merasa gugup, akhirnya merasa nyaman dengan kehadiran pangeran itu. Mereka berbincang-bincang, saling mengenal satu sama lain, dan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Ki Santang terkesan dengan kecerdasan dan kelembutan hati Dewi Rengganis, sementara Dewi Rengganis terpesona oleh keberanian dan ketulusan Ki Santang. Setelah pertemuan pertama yang penuh keajaiban di hutan, Ki Santang dan Dewi Rengganis mulai sering bertemu. Setiap kali mereka bertemu, hati mereka semakin terpaut satu sama lain. Ki Santang, dengan segala keberanian dan ketangkasannya, selalu membawa cerita-cerita petualangan yang menarik. Dewi Rengganis, dengan kelembutan dan kecerdasannya, selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pandangan-pandangan yang bijak. Di bawah naungan pepohonan yang rimbun dan diiringi oleh kicauan burung-burung, mereka berbincang-bincang tentang banyak hal. Ki Santang sering bercerita tentang kehidupan di istana, tentang tanggung jawabnya sebagai putra mahkota, dan tentang impian-impian besarnya untuk kerajaannya. Dewi Rengganis, di sisi lain, bercerita tentang kehidupan sederhana di desa, tentang keindahan alam yang selalu ia kagumi, dan tentang harapannya untuk masa depan. Setiap kali mereka bertemu, Ki Santang selalu membawa bunga-bunga liar yang ia petik di hutan sebagai tanda cintanya. Dewi Rengganis, dengan senyum manisnya, selalu menerima bunga-bunga itu dengan penuh rasa syukur. Mereka sering duduk di tepi sungai, menikmati keindahan alam sambil berbincang-bincang. Cinta mereka tumbuh dengan cepat, seperti bunga yang mekar di musim semi. Namun, di balik kebahagiaan mereka, tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Mereka sadar bahwa cinta mereka akan menghadapi banyak rintangan. Ki Santang adalah seorang pangeran, sementara Dewi Rengganis hanyalah seorang gadis dari rakyat biasa. Perbedaan status sosial mereka menjadi bayangan gelap yang selalu menghantui mereka. Meskipun demikian, cinta mereka tetap tumbuh dengan kuat. Mereka percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu berjanji untuk tetap setia satu sama lain, apapun yang terjadi. Cinta mereka menjadi sumber kekuatan bagi keduanya. Ki Santang merasa lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai putra mahkota, sementara Dewi Rengganis merasa lebih berani menghadapi kehidupan sehari-hari. Mereka saling mendukung dan menguatkan, menjadikan cinta mereka sebagai cahaya yang menerangi jalan mereka. Pertemuan-pertemuan mereka di hutan menjadi kenangan indah yang selalu mereka kenang. Di tempat itulah, cinta mereka tumbuh dan berkembang, seperti bunga yang mekar di tengah hutan.
Mereka percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Pertemuan awal mereka di hutan menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan cinta antara Ki Santang dan Dewi Rengganis semakin dalam. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, kabar buruk datang dari istana. Kerajaan Siliwangi sedang menghadapi ancaman besar dari pemberontakan yang dipimpin oleh musuh-musuh yang ingin merebut kekuasaan. Sebagai putra mahkota, Ki Santang harus menjalankan tugasnya untuk melindungi kerajaannya. Dengan hati yang berat, Ki Santang menemui Dewi Rengganis di tempat biasa mereka bertemu. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak muram. Dewi Rengganis, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera bertanya, "Ada apa, Ki Santang? Mengapa wajahmu tampak begitu sedih?" Ki Santang menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Dewi Rengganis, aku harus pergi berperang. Kerajaan kita sedang dalam bahaya, dan aku harus melindunginya. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi, tapi aku berjanji akan kembali untukmu." Air mata mengalir di pipi Dewi Rengganis. Ia tahu bahwa tugas Ki Santang adalah hal yang mulia, namun hatinya hancur mendengar kabar itu. "Ki Santang, aku akan menunggumu. Aku berjanji akan tetap setia dan menunggumu kembali," katanya dengan suara bergetar. Ki Santang memeluk Dewi Rengganis dengan erat, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. "Aku juga berjanji akan kembali untukmu, Dewi Rengganis. Cinta kita akan selalu menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala rintangan," katanya dengan penuh keyakinan. Sebelum pergi, Ki Santang memberikan sebuah kalung yang terbuat dari batu permata kepada Dewi Rengganis sebagai tanda cintanya. "Kalung ini akan menjadi pengingat bahwa aku selalu bersamamu, meskipun kita terpisah oleh jarak," katanya sambil mengenakan kalung itu di leher Dewi Rengganis. Dengan hati yang berat, Ki Santang meninggalkan Dewi Rengganis dan berangkat ke medan perang. Setiap hari, Dewi Rengganis berdoa untuk keselamatan Ki Santang dan berharap agar mereka bisa segera bertemu kembali. Ia sering duduk di tepi sungai, mengenang saat-saat indah yang mereka habiskan bersama, dan memegang kalung pemberian Ki Santang dengan penuh harap. Perpisahan itu menjadi ujian besar bagi cinta mereka. Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, cinta mereka tetap kuat. Mereka percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Janji setia yang mereka buat menjadi sumber kekuatan bagi keduanya, dan mereka bertekad untuk tetap saling mencari hingga akhirnya bisa bersatu kembali. Setelah berbulan-bulan berperang, Ki Santang akhirnya kembali ke kerajaannya dengan kemenangan. Namun, kebahagiaan kemenangannya tidak lengkap tanpa kehadiran Dewi Rengganis. Dengan hati yang penuh harap, ia segera pergi ke tempat biasa mereka bertemu di hutan. Namun, Dewi Rengganis tidak ada di sana. Ki Santang merasa cemas dan gelisah, bertanya-tanya di mana kekasihnya berada. Sementara itu, Dewi Rengganis yang setia menunggu, sebelumnya telah mendapatkan petunjuk gaib dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, seorang bidadari datang dan memberitahunya bahwa ia harus bertapa di hutan agar bisa bertemu kembali dengan Ki Santang. Dengan tekad yang kuat, Dewi Rengganis mengikuti petunjuk tersebut dan pergi ke sebuah tempat yang terpencil di hutan untuk bertapa. Ki Santang, yang tidak mengetahui keberadaan Dewi Rengganis, memulai pencarian panjangnya. Ia menjelajahi setiap sudut hutan, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, namun tidak ada yang tahu di mana Dewi Rengganis berada. Setiap hari, ia berdoa dan berharap agar bisa menemukan kekasihnya. Cinta dan kerinduannya kepada Dewi Rengganis menjadi sumber kekuatan yang mendorongnya untuk terus mencari. Hari demi hari berlalu, dan pencarian Ki Santang semakin menggebu. Ia menghadapi berbagai rintangan dan bahaya di hutan, namun tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, ia teringat akan janji setia yang mereka buat sebelum berpisah. Janji itu menjadi cahaya yang menerangi jalannya, memberikan harapan bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan Dewi Rengganis. Di sisi lain, Dewi Rengganis menjalani tapa brata dengan tekun.
Ia berdoa dan bermeditasi setiap hari, memohon petunjuk agar bisa bertemu kembali dengan Ki Santang. Meskipun hidup dalam kesendirian dan kesunyian, hatinya tetap penuh dengan cinta dan harapan. Ia percaya bahwa cinta sejati mereka akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Setelah berbulan-bulan pencarian yang panjang, Ki Santang akhirnya mendapatkan petunjuk gaib dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, seorang bidadari datang dan memberitahunya bahwa Dewi Rengganis sedang bertapa di dekat sebuah danau. Dengan penuh semangat, Ki Santang segera pergi ke tempat tersebut. Setelah pencarian yang panjang dan penuh rintangan, Ki Santang akhirnya menemukan Dewi Rengganis di sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan memiliki danau yang indah dengan air yang jernih. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal sebagai Batu Cinta. Di sanalah, Dewi Rengganis menjalani tapa brata dengan tekun, menunggu kembalinya Ki Santang. Ketika Ki Santang tiba, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Ia melihat Dewi Rengganis sedang duduk di tepi danau, bermeditasi dengan tenang. Wajahnya yang cantik tampak bersinar di bawah sinar matahari, dan Ki Santang merasa seolah-olah melihat bidadari yang turun dari kayangan. Dengan penuh semangat, ia berlari mendekati Dewi Rengganis dan memanggil namanya. "Dewi Rengganis," seru Ki Santang dengan suara yang penuh emosi. Dewi Rengganis membuka matanya dan melihat Ki Santang berdiri di depannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya, dan ia segera bangkit dan berlari ke pelukan Ki Santang. Mereka berdua saling berpelukan dengan erat, merasakan kehangatan cinta yang telah lama mereka rindukan. "Ki Santang, aku tahu kau akan kembali untukku," kata Dewi Rengganis dengan suara bergetar. "Aku selalu percaya bahwa cinta kita akan membawa kita kembali bersama." Ki Santang mengusap air mata di pipi Dewi Rengganis dan berkata, "Dewi Rengganis, aku telah mencari-cari dirimu di seluruh penjuru hutan. Cinta dan kerinduanku padamu menjadi sumber kekuatanku. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Pertemuan kembali mereka menjadi momen yang sangat emosional dan penuh keajaiban. Mereka merasa bahwa cinta sejati mereka telah melewati ujian waktu dan rintangan, dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Di tempat yang indah itu, mereka berbagi cerita tentang perjalanan dan pengalaman mereka selama terpisah. Ki Santang bercerita tentang pertempuran yang ia hadapi dan kemenangan yang ia raih, sementara Dewi Rengganis bercerita tentang tapa brata yang ia jalani dan petunjuk gaib yang ia terima. Mereka berdua merasa bahwa pertemuan kembali ini adalah anugerah. Di tepi danau yang tenang, mereka berjanji untuk selalu bersama dan menjaga cinta mereka tetap hidup. Mereka percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Dari kisah inilah Danau Situ Patenggang memperoleh namanya, yang berasal dari kata pateang-teang yang berarti saling mencari. Setelah beberapa waktu, suatu hari, mereka berdua duduk di tepi danau, menikmati keindahan alam yang tenang dan damai. Di tengah kebahagiaan mereka, Dewi Rengganis mengajukan sebuah permintaan kepada Ki Santang. "Ki Santang, aku memiliki sebuah permintaan," kata Dewi Rengganis dengan suara lembut. "Aku ingin kita bisa menikmati keindahan alam ini bersama-sama. Bisakah kau membuatkan sebuah perahu untuk kita?" Ki Santang tersenyum mendengar permintaan Dewi Rengganis. Ia merasa bahwa permintaan itu adalah hal yang sangat indah dan romantis. "Tentu saja, Dewi Rengganis. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan membuatkan sebuah perahu agar kita bisa menikmati keindahan alam bersama," jawabnya dengan penuh keyakinan. Dengan tekad yang kuat, Ki Santang mulai bekerja untuk memenuhi permintaan Dewi Rengganis. Ia menggunakan kekuatan dan keahliannya untuk membuat sebuah perahu yang indah dari kayu pilihan. Perahu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kisah cinta mereka. Setiap ukiran menceritakan momen-momen indah yang mereka habiskan bersama, dari pertemuan pertama mereka di hutan hingga pertemuan kembali mereka di Situ Patenggang. Ketika perahu selesai dibuat, Ki Santang mengajak Dewi Rengganis untuk naik perahu dan berlayar di danau. Mereka berdua duduk di perahu, menikmati keindahan alam yang mengelilingi mereka. Angin sepow-sepow meniup lembut, membawa aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar danau.
Air danau yang jernih memantulkan cahaya matahari, menciptakan kilauan yang indah di permukaan air. Di atas perahu, Ki Santang dan Dewi Rengganis berbincang-bincang tentang masa depan mereka. Mereka berbicara tentang impian-impian mereka dan rencana-rencana mereka untuk hidup bersama. Cinta mereka semakin dalam, dan mereka merasa bahwa tidak ada rintangan yang bisa memisahkan mereka lagi. Kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis di Situ Patenggang menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Cinta mereka yang abadi menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan Situ Patenggang menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Danau yang indah itu, dengan batu cinta di tengahnya, menjadi saksi bisu cinta mereka yang tak tergoyahkan oleh waktu dan rintangan. Setiap hari, banyak pasangan datang ke Situ Patenggang untuk mengenang kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis. Mereka berharap agar cinta mereka juga bisa abadi seperti cinta pasangan legendaris itu. Di tepi danau, mereka duduk bersama, berbincang-bincang tentang impian dan harapan mereka, sambil menikmati keindahan alam yang mengelilingi mereka. Angin sepo-sepo meniup lembut, membawa aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar danau, menciptakan suasana yang romantis dan damai. Kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis menjadi warisan yang berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar, meskipun harus menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, dan akan selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati adalah anugerah yang harus dijaga dan dihargai. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.